Sejarah berdirinya Gunung Sion pada awalnya adalah doa pribadi saya. Waktu saya terima Tuhan Yesus, saya menyadari bahwa saya punya kerinduan bagaimana saya bisa melayani Tuhan. Lewat doa, saya rindu supaya jiwa-jiwa mengalami lawatan Tuhan. Saya melakukan doa pribadi di kamar saya dan saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu berjalan seperti itu terus. Tahun 2000 Tuhan kirimkan seorang anak Tuhan untuk menjadi teman doa saya. Lalu kami berdoa bersama-sama. Kami merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa, kehadiran Tuhan yang luar biasa. Lalu waktu berjalan terus, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang rindu lawatan Tuhan, dan setiap jiwa yang datang ke dalam pertemuan doa kami, mereka mengalami jamahan Tuhan. Mereka mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Lalu Tuhan tambahkan terus satu demi satu jiwa-jiwa datang dalam pertemuan doa kami. Akhirnya di ruangan doa yang hanya berukuran 2,5 meter kali 5, ruangan yang sangat sempit. Tetapi di situ Tuhan melawat secara luar biasa. Setiap kali kami mengadakan pertemuan doa, Tuhan selalu melawat dengan hal-hal yang baru. Dan terus berjalan seperti itu, kami mengalir bersama dengan Tuhan sampai melewati tahun demi tahun, sampai pada tahun 2013, pada bulan September akhir, saya mengalami sesuatu yang tidak enak. Saya dilarang untuk beribadah di gereja lokal di mana tempat saya beribadah. Pada waktu itu secara manusia saya sangat sedih karena saya tidak bisa beribadah lagi kepada Tuhan di gereja. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa berdoa. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya hanya masuk di ruangan doa saya dan berdoa. Dan Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan buat saya. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya minta tuntunan Tuhan apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Setiap hari Minggu pagi, tepat seperti jam ibadah saya di gereja lokal, saya melakukan ibadah di ruangan doa saya yang sempit itu. Tetapi pada waktu saya mengadakan doa, ada anak-anak Tuhan, beberapa orang Tuhan kirimkan untuk sama-sama kami berdoa di tempat itu. Dan minggu kemudian, saya melakukan lagi doa. Saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan di ruangan doa itu. Tuhan tambahkan lagi dengan jiwa-jiwa. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Dan kami melakukan ibadah. Terus setiap minggu kami melakukan ibadah. Tuhan tambahkan dengan jiwa-jiwa sampai ruangan doa yang berukuran kecil itu tidak muat lagi. Sampai jiwa yang datang harus duduk di luar ruangan doa. Itu berjalan kira-kira kurang lebih 4 bulan. Pada waktu itu saya berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan karena saya merasakan lingkungan di sekitar tempat tinggal saya. Saya tidak mau mereka merasa terganggu oleh pujian penyembahan kami karena kehadiran yang sudah lumayan banyak. Karena kondisi, keadaan, tempat kami ibadah tidak memungkinkan lagi. Kami bersama-sama dengan jemaat yang ada ingin mencari tempat yang pas supaya kami tidak mengganggu lingkungan. Kami berdoa, akhirnya Tuhan tunjukkan tempat di mana kami bisa melakukan ibadah, yaitu Hotel Malioboro yang ada di Kecamatan Pasar Jambi. Kurang lebih 1 tahun kami melakukan ibadah di tempat itu. Dan kami merasakan luar biasa Tuhan bekerja. Tuhan tambahkan lagi dengan bilangan jiwa-jiwa. Sampai akhirnya kami merindukan tempat yang lebih baik lagi. Kami ingin mendapatkan tempat di mana kami bisa leluasa untuk beribadah, untuk latihan musik dan sebagainya. Sampai pada tahun yang kedua, Tuhan sediakan tempat, yaitu ruko di daerah Kecamatan Jelutung, tepatnya di Kelurahan Talangjau, RT 10. Kami mendapatkan ruko itu yang berbentuk gudang yang tidak terpakai, sangat kotor,
sangat bau, tetapi kami bersuka cita karena kami merasakan Tuhan itu menuntun. Kami merasakan kehadiran Tuhan lewat tetangga, lingkungan, RT yang sangat mendukung, bahkan juga pemilik ruko. Akhirnya kami menempati tempat itu, kami membersihkannya, kami membuat supaya layak untuk dipakai tempat ibadah. Kami sangat bersuka cita kami bisa memulai ibadah di ruko, di mana Tuhan sediakan bagi kami. Dan berjalan terus, kami terus merasakan lawatan Tuhan, dan Tuhan terus menambahkan jiwa-jiwa. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami merasakan benar-benar Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tidak seperti yang disangkakan oleh orang lain yang mengatakan bahwa tempat doa yang saya adakan di rumah pada awalnya adalah ajaran sesat. Tapi nyatanya sampai hari ini kami memasuki tahun yang ketiga, Tuhan tetap berhadirat. Bahkan semakin luar biasa, ada banyak janji-janji Tuhan dinyatakan oleh Tuhan untuk jemaat Gunung Sion, untuk Gunung Sion dan Gunung Sion bagi kota Jambi. Segala sesuatu untuk mencapai puncak kesuksesan pasti melalui tantangan, hambatan, dan proses. Demikian halnya dengan gereja Gunung Sion. Ada banyak sekali hambatan yang sudah dilalui selama 3 tahun ini. Yang pertama, secara eksternal, gereja justru mendapat hambatan dari organisasi gereja. Ada banyak perjuangan yang sudah kami lakukan, tetapi sampai saat ini kami terus berharap agar Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Lalu secara internal, hambatan yang gereja hadapi adalah dari jemaat yang masih belum dewasa rohani. Karena bagi kami salah satu dampak dari belum dewasa rohani adalah kurangnya kesatuan antar jemaat. Dan ini sangat membahayakan perkembangan sebuah gereja. Tetapi bagi kami hal ini tidak terlalu serius. Karena apa? Karena akan ada waktunya di mana jemaat akan mengalami kedewasaan rohani. Dan disinilah perjuangan kami untuk membuat jemaatnya mengerti dan terbeban bersama-sama dengan kami akan kemajuan pelayanan gereja Gunung Sion. Sebenarnya saya tidak punya rencana sama sekali untuk membuka gereja, apalagi berambisi untuk menjadi gembala. Ini bukan tujuan saya, ini bukan keinginan saya, tetapi ini adalah tujuan Tuhan, keinginan Tuhan, visi Tuhan yang diletakkan, dibebankan kepada saya. Waktu beban hati Tuhan untuk jiwa-jiwa diletakkan kepada saya, langsung muncul tanggung jawab yang sangat kuat, yang mengikat saya, yang tidak bisa saya lepaskan. Saya harus berjuang untuk ini, sampai maksud hati Tuhan digenapi, sampai Jambi penuh kemuliaan Tuhan. Ya, sesuai dengan visi gereja kami adalah menjadikan jemaat yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam pengenalan akan Yesus Kristus untuk melaksanakan amanat agung. Jadi program unggulan kami adalah melaksanakan amanat agung atau disebut dengan penginjilan. Dan program unggulan kami ini kami terapkan kepada setiap departemen sehingga setiap departemen dapat menggerakkan anggotanya untuk melakukan metode penginjilan yang sudah diajarkan sebelumnya. Tentu saja gereja mempunyai program-program lainnya untuk mendukung program unggulan tersebut. Sehingga ada kesatuan di setiap program demi terwujudnya visi gereja Gunung Sion. Gereja ini sudah berdiri selama 3 tahun dan sudah mengalami pertumbuhan yang sangat baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebagai gembala sidang dari jemaat yang saya layani, saya melihat pertumbuhan kuantitas yang cukup pesat. Hal ini dibuktikan dari ibadah perdana kami tepatnya pada tanggal 6 Oktober tahun 2013. Jumlah kehadiran kami 12 orang termasuk dengan anak-anak. Lalu pertumbuhan selanjutnya di tahun ketiga, jumlah jemaat dan simpatisan sekitar 90 orang. Selain kuantitas, pertumbuhan dapat dilihat dari kualitas gereja.
Gereja yang awalnya hanya mengadakan ibadah di rumah gembala sidang dan saat ini sudah melakukan ibadah di sebuah ruko dengan segala fasilitas yang sudah Tuhan berikan melalui anak-anaknya, melalui jemaat-jemaatnya yang mempunyai kemurahan hati untuk memberkati gereja. Dan bagi saya, pertumbuhan secara kualitas tidaklah cukup hanya dilihat dari megahnya gedung gereja dan lengkapnya fasilitas yang gereja berikan kepada jemaat yang dilayani. Lebih dari itu adalah bagaimana gereja sudah dapat melakukan multiplikasi murid untuk melaksanakan amanat agung. Saat ini Gereja Gunung Sion sudah melakukan pemuridan kepada beberapa jemaat dan puji Tuhan, jemaat antusias mendukung gereja untuk menghasilkan murid-murid Yesus yang berkualitas. Jadi dapat saya simpulkan bahwa selama 3 tahun gereja ini berdiri, gereja sudah mengalami pertumbuhan yang pesat. Bersamaku di setiap musim hidupku.